Selamat siang. Pada kesempatan kali ini saya mau membuat video demo untuk aplikasi penagihan dan pendaftaran usaha TV kabel. Untuk masuk ke menu kita harus sign in dulu. Karena ini demo, saya akan sign in dengan sebagai admin agar bisa melihat semua menu-menu yang semuanya menu yang ada di aplikasi ini. Kalau misalnya user dan lain sebagainya itu akan tergantung dari pengaturannya, jadi bisa diatur di aplikasinya. Asal login sebagai admin, maka dia bisa mengatur apa saja, termasuk akses terhadap tabel untuk menambah, mengubah maupun menghapus. Oke, di sini kita memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mempunyai 11 menu. Yang sebenarnya yang terpenting mungkin tidak semuanya ya. Untuk sign on kan untuk tadi untuk login dan untuk sign in dan login. Terus kemudian oke, kita mulai saja dari setting bulan. Jadi kita harus men-setting bulan sebagai identitas bulan mana sampai bulan mana orang itu telah membayar tagihan. Jika dia belum membayar Agustus tahun 2020, maka akan muncul tagihan dengan teks AUK 20 atau Agustus 20. Kemudian kita harus mensandingkan dengan 6 ini untuk mempermudah melakukan filter. Diisi saja, jadi semisalnya nanti di tahun berikutnya langsung menambahkan saja dengan urut, tentu dari Januari sampai Desember. Ditambahkan saja nomornya juga urut, jadi setelah 24 lalu dilanjutkan 25 dengan bulan Januari 2022. Misal ini berarti 25. Begitu seterusnya jika ingin maaf salah. Jadi ini sengaja tidak bisa diedit di sini. Jadi harus dieditnya di sistem. Mengapa tidak pakai 2021? Nanti akan error seperti ini. Dia tidak terbaca sebagai sistem. Ini sengaja tidak kita kasih untuk mendelete, tapi ya opsi semisalnya si pemesan aplikasi maunya bisa mengedit, mengubah dan lain di situ, ya kita akan buatkan sesuai dengan permintaan. Toh si pemilik aplikasi tetap dia bisa mengakses di spreadsheet-nya. Jadi seharusnya tidak menjadi masalah. Nah, dia tidak akan dirubah seperti tadi jika menggunakan 2021. Oke, sini kita setting dulu sebagai teks. Ini cukup tricky, jadi harus di sini harus di setting saja untuk menuju ke setting teks biasa. Oke, itu untuk setting bulan. Jadi ini penting
untuk menentukan nanti proses selanjutnya. Lalu data-data yang selanjutnya tentu adalah user, jadi kita mau mendaftarkan karyawan-karyawan untuk menjalankan aplikasi ini, bisa kita menambahkan di sini. Jadi ini ada form-formnya yang harus diisi, nama, nomor handphone, alamat, user yang dipakai untuk login-nya itu nanti apa, kemudian passwordnya apa, kemudian dia itu sebagai kolektor atau sebagai staff. Itu form untuk user. Lalu pelanggan. Di pelanggan ini formnya kita buat tersendiri. Jadi ini adalah data tabel, tetapi di sini bisa mengakses. Tetapi jika itu staff, mungkin tidak bisa mengakses, hanya mengakses semua datanya saja. Kita pakai form pendaftaran di sini. Jadi form pendaftaran pelanggan, kita mengisikan nama, misalnya pelanggan 7, misal kita ini yang sudah sengaja saya buat enum agar ada pilihan jika memang biasanya kan tidak jauh-jauh ya, jadi datanya ya kebanyakan orang-orang yang dekat situ. Kita isi saja, kemudian kita pilih paketnya jika sudah memilih paket. Untuk ini di semisal nonaktif dulu karena kan belum melakukan pembayaran, kemudian foto jika diperlukan, dan save. Kita akan menuju ke sini. Ini tanggal daftarnya, semisalnya ini pelanggan lama, semisalnya tanggal daftarnya itu adalah tahun lalu ya, kita buat semisalnya November, tahunnya 2000 November, Oktober 2020 misalnya. Biru lagi. November 20, kemudian kita save. Lalu selanjutnya kita harus melakukan aktivasi di sini. Harus mengklik aktivasi jika memang pelanggan tersebut siap untuk diaktifasi dan melakukan pembayaran. Lalu akan muncul struknya di sini. Dan kemudian tagihan yang bulan November otomatis dibayarkan pada struk yang pertama ini. Jadi selanjutnya bulan-bulan yang belum dibayar adalah dari Desember sampai dengan tahun yang kita buat tadi. Listnya tadi menentukan masa sampai seberapa kita mau tampilkan, itu kita bisa menambahkan di tabel bulan tadi. Kemudian kita bisa mengaksesnya jika nunggu beberapa saat sampai tergenerate struknya. Ini adalah struk untuk aktivasi, jadi ada aktivasi pelanggan pada ini, kemudian ini yang harus dibayar, total bayarnya berapa. Jadi tagihannya di bulan 11, tagihan bulan 11 tuh. Oke, itu adalah untuk aktivasi pertama. Jadi setelah itu misalnya kita bisa melihat di sini yang tadi pelanggan 7 itu berarti dari bulan Desember, Januari, Februari sampai selanjutnya. Jika dia sudah bayar sampai Desember, maka sisanya hanya Januari, Februari dan selanjutnya sampai yang terakhir. Tergantung kapan dia terakhir bulan yang dibayar, maka di situ adalah informasi tunggakannya. Lalu jika melakukan si kolektor datang ke lapangan, itu
Oh ya, ini tadi yang belum kita, ini adalah untuk membuat misalnya paket-paket dalam TV kabelnya. Ini untuk denda memang belum kita perhitungkan karena memang untuk pemesannya belum menginginkan. Jadi kita bisa ngasih nama paketnya, kemudian biaya pendaftarannya berapa, kemudian kita tentukan biaya bulanannya berapa. Jika ada denda, dibuat saja denda, nanti kita perhitungkan dendanya jika memang memperlakukan sistem denda keterlambatan. Kemudian setelah itu kita tentu kolektor datang kemudian menagih. Menagih bisa kolektor langsung mengakses form atau menu bayar ini, akan menuju ke formulir yang isinya pembayaran. Misalnya dia datang di pelanggan 7, maka bulan mana saja yang pelanggan 7 belum bayar itu akan muncul di sini. Misalnya dia saat ini mau bayar bulan Desember, Januari, 2 bulan mau bayar, lalu kita save. Setelah kita save, kita harus menyimpan tagihan untuk mencetak struknya. Jadi mengkonfirmasi kembali bahwasannya benar dia akan membayar. Kita klik simpan, maka kita tunggu sampai tergenerate fakturnya. Dan di sini sudah kelihatan berapa total bayar yang harus dibayarkan dan bulannya yaitu bulan Desember 2020 dan Januari 2021. Kita tunggu sampai beberapa saat sampai struknya tergenerate. Tergantung dari sinyal di lapangan ya. Coba kita, ini sudah muncul atau belum? Nah, ini sudah. Jadi ini struknya yang sudah kita setting, ukurannya 8 cm lebarnya. Lalu untuk ini adalah collection per masing-masing kolektor. Jadi masing-masing kolektor jika dia login menggunakan akunnya dia, maka dia akan tahu seberapa banyak dia telah menerima pembayaran, dan ini sudah dikelompokkan atau di grup per tanggalnya. Jika ingin lengkap, misalnya diberikan per tahun, bulan, hari, ya bisa request, kan tinggal dibuat groupingnya seperti ini. Terus kemudian si ownernya itu bisa mengecek tagihan di sini juga. Jadi dari tagihan tahun 2020, tahun 2021, kemudian sudah dikelompokkan per bulannya. Jadi bulan Januari berapa tagihannya, bulan Februari. Kemudian jika ingin lebih detail lagi, maka per tanggalnya sudah akan bisa dilihat. Saya kira cukup sekian. Untuk mengedit itu kita bisa mengedit langsung. Jadi ketika kita mengklik menu edit ini, maka ini kita sudah menuju ke menu edit. Misalnya mau mengganti icon dan lain sebagainya di sini. Kemudian selanjutnya adalah menu akses. Ini juga penting. Jadi kita bisa langsung mengatur si staff sama kolektor nih pada tabel pelanggan itu dia bisa mengakses apa saja. Itu bisa kita langsung membuat pilihannya. Jadi mau merubah misalnya add only bisa. Kemudian tagihan
dia bisa add only juga, jadi bisa dilakukan setelah selesai kita lalu save. Maka akses untuk menambah, menghapus, dan mengubah itu sudah bisa dilakukan langsung di aplikasinya. Begitu juga dengan yang menu edit tadi. Jadi semisalnya pengennya admin si staffnya nggak boleh lihat untuk form pendaftaran mungkin, atau kolektornya nggak boleh, maka tinggal dihapus saja. Dihapus, pokoknya tidak berisi Y. Jika ingin mengakses berarti harus diberikan teks, yaitu huruf Y. Oke, saya kira cukup sekian. Untuk informasi tunggakannya tadi juga sudah saya jelaskan. Saya rasa sudah jelas. Ini nomor 7 yang tadinya di atas sudah ke bawah, artinya yang paling atas adalah yang paling banyak tunggakannya, jadi kita monitoringnya juga lebih mudah. Saya kira cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe channel saya untuk mendapatkan video-video baik demo maupun tutorial dan trik dan tip untuk pembuatan AppSheet. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.